Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala kita akan membahas surat yang baru, yakni surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura urutan ke-42 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 53 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai Asy-Syura yang artinya musyawarah diambil dari kata syura wa amruhum syura yang terdapat pada ayat ke-38 surat ini. Dinamakan syura Asy-Syura karena musyawarah di antara kaum muslimin termasuk penopang paling utama dan sangat mendasar untuk mengukuhkan kekuasaan, kekuatan, dan juga termasuk sarana paling penting untuk mewujudkan maslahat kaum muslimin. Musyawarah. Surat ini juga dinamakan dengan surat Hamim Ain Sin Qaf. Dinamakan dengan nama tersebut karena Allah membuka surat yang mulia ini dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Kemudian sebagaimana surat Az-Zukhruf dan surat-surat sebelumnya yang pernah kita bahas, surat Asy-Syura juga termasuk surat Al-Hawamim. Surat-surat yang diawali dengan Hamim. Dan sudah pernah kita bahas Al-Hawamim ada 7 surat. Semuanya berurutan tanpa pemisah. Dari surat ke-40 sampai surat ke-46. Yakni surat Ghafir, surat Fussilat, surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, dan Al-Ahqaf. 4 surat terakhir itu sudah kita bahas semuanya. Al-Ahqaf, Al-Jathiyah, Ad-Dukhan, Az-Zukhruf. Berarti kita masih di pembahasan surat-surat Al-Hawamim. Sisa 3 surat lagi. Asy-Syura, Fussilat, kemudian Ghafir.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya kita akan bahas terlebih dahulu tema-tema secara garis besar yang terkandung di dalam surat Asy-Syura. Ada 14 tema secara garis besar. Yang pertama, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sama dengan yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Dan itu di ayat pertama Allah sampaikan. Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk penghuni bumi. Tentu penghuni bumi yang memang layak untuk didoakan oleh para malaikat dengan doa-doa kebaikan. Salah satu di antaranya, semoga kita mendapatkannya, doa dari para malaikat. Apa itu, Ibu? Saat kita duduk di majelis ilmu, saat kita duduk hadir di majelis ilmu, ada malaikat yang bertugas secara khusus mencari hilaquz dzikr, mencari halaqah-halaqah zikir. Di antara halaqah zikir, tentu yang dimaksud adalah orang-orang yang bermajelis ilmu. Karena para ulama dikatakan sebagai ahli zikir. Ini kalau orang belajar kepada para ahli ilmu, sejatinya dia belajar kepada ahli zikir. Ilmunya sendiri disebut zikir. Halaqahnya disebut dengan halaqah zikir. Para ulama yang mengajarkan ilmu juga disebut ahli zikir. Nah, maka orang-orang yang ada di majelis ilmu itu di antara yang mendapatkan doa ampunan dari para malaikat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan untuk seluruh manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra. Al-Quran itu az-zikr, yakni peringatan. Dari awal sampai akhirnya, Al-Quran itu peringatan bagi seluruh manusia. Nabi mendapatkan wahyu Al-Quran supaya memperingatkan manusia dengan Al-Quran itu. Kemudian tema utama yang berikutnya, penjelasan bahwa Makkah itu merupakan pusat bumi. Artinya secara letak Mekah itu berada di tengah pusat bumi. Makanya ada istilah timur tengah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, dia di Mekah itu ada di tengah. Ka'bah itu menjadi pusat bumi ini. Kemudian poin yang kelima, penyelesaian perselisihan umat manusia itu dikembalikan kepada kitab Allah. Penyelesaian perselisihan umat manusia dikembalikan kepada kitab Allah. Karena kitab Allah itu isinya adalah panduan kehidupan. Panduan kehidupan bagi seluruh umat manusia, termasuk bangsa jin yang sama-sama mukallaf.
itu kurikulum hidup, panduan dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari awal sampai akhirnya, untuk panduan lahir dan batinnya, dunia, agama, dan akhiratnya. Maka semua problematika umat itu solusinya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan ada yang semisal dengan Al-Quran, yakni sunnah, yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Kemudian yang keenam, semua Rasul mengajak untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Jelas ya, di dalam ayat-ayat lain juga sering disampaikan bahwa dakwah atau inti dakwah dari dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhidullah azza wa jal, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah sebagai ilah yang hak, ya, dan sebagai pusat persembahan segala bentuk ibadah. Dan ini dakwahnya semua para nabi dan rasul. Mereka semua menyeru dengan seruan yang sama. Mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai nabi kita yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya, poin yang ketujuh, hasad dan zalim adalah merupakan di antara sebab perpecahan dan kehancuran. Hasad dan zalim. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit hasad dan juga kezaliman. Menjelang Ramadan seperti ini, yang sudah tinggal ngitung hari, berapa hari lagi, Bu? Bisa jadi tanggal 1, bisa jadi tanggal 2 Maret. Kalau mulainya pasti tanggal 1 Ramadan. Bisa tanggal 1, bisa tanggal 2. Antara itu. Nanti kita lihat dan kita dengarkan saja hasil sidang isbat. Tidak usah ribut. Ya. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tanggal 1 berarti hari Sabtu. Kalau tanggal 2 berarti hari Ahad. Sekarang hari Rabu. Berarti Kamis, Jumat. 2 hari lagi. 2 hari lagi saja, Ibu. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, di antara hal yang penting dipersiapkan sebelum kita menyambut datangnya bulan Ramadan adalah menyelesaikan segala urusan yang terjadi di antara sesama kita terkait dengan muamalah, yang mungkin ada gesekan-gesekan, ada bentrokan-bentrokan, ada percekcokan, ada perselisihan, sehingga mengakibatkan ganjalan di hati. Jangan nunggu nanti saja Idul Fitri kita selesaikan urusan. Jangan. Justru sebelum masuk Ramadan diselesaikan segala persengketaan, permusuhan, semua ganjalan hati terkait dengan muamalah sesama kita diselesaikan. Nah, rusaknya hubungan itu di antara pemicunya adalah hasad dan zalim, tidak mengindahkan hak-hak sesama muslim. Ya, Ibu, selesaikan. Ada yang punya masalah di sini? Saya sebel Ustaz tuh sama yang duduk di depan, gitu ya.
Makanya saya tidak mau duduk di depan, di belakang saja. Kata yang di tengah, saya juga sebel Ustaz sama yang di belakang tuh, ya. Yang senangnya ngobrol aja di belakang. Gitu ya. Saya kalau di samping dia enggak bisa dengerin Ustaz. Kenapa? Riweuh, ya, yang kedengaran dia aja yang ngobrol dengan temannya. Makanya saya duduk di tengah. Nah, subal-sebal seperti itu tuh dihilangkan, Bu. Ya. Benci, dendam, apapun itu, ya. Perselisihan, ya dihilangkan. Supaya ukhuwah, muamalah kita itu betul-betul jernih. Muamalah safiyah. Muamalah yang jernih. Begitu kita di depan, begitu pula kita di belakang. Jangan di depan A, di belakang B. Ya. Paham Ibu? Memang teman pengajian, ya, hari-hari, ya dalam sepekan itu mungkin berapa hari, ya, giling gisik bersama, begitu kan? Tetapi ternyata di belakang beda lagi. Apalagi sesama misalkan panitia, sesama admin, ya, ada 6 orang tapi jadi 3 grup, gitu ya. Cuman 6 orang ini tapi dia 3 kubu, ya. Jadi sepasang-sepasang. Yang ini soulmate-nya sama ini, yang ini soulmate sama ini. Ngumpul iya ngumpul, bareng iya bareng. Tapi di belakang itu saling berbisik. Akhirnya jadi 3 kubu. Nah itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, muamalah-muamalah seperti ini ya muamalah jasadiyah saja. Jasadnya saja yang muamalah. Muamalah tidak pakai hati. Ya, dan itu mengusik ketenangan, kebahagiaan hidup. Jadi, ya sing bersih hati begitu ya. Sing bersih hati. Ya, kita ini tidak lepas dari yang namanya gesekan, perselisihan, ya, ketidaksepahaman, begitu ya. Perbedaan pandangan. Barakallahu fikum. Mesti ada gitu ya. Para panitia misalkan yang satu pengen begini, yang berikutnya enggak pengen begitu. Ya. Acara makannya Rabu ini saja, enggak, Rabu kemarin sudah. Gitu ya. Yang satu pengen lagi Rabu ini makan-makan. Gitu kan. Itu kan bisa terjadi Ibu ya. Bisa terjadi. Urusan makan saja bisa ribut. Bisa ribut. Yang satu pengen sambal terasi, yang satu pengen sambal bawang, gitu ya. Urusan sambal bisa ribut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dihilangkan. Begitu ya. Yang ngaji lewat online, ya, sebel sama yang offline. Yang offline juga demikian. Nah, ini dihilangkan yang begini-begini. Ya, karena kita tidak usah membicarakan orang, kita saja dulu. Terlebih di rumah tangga. Di rumah tangga, Ibu. Mau sampai kapan? Ya belakang-belakangan sama suami. Gitu. Ini mau Ramadan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada teman Ibu cerita. Ustaz, orang tua saya sudah pisah kamar. Paham maksudnya Bu? Dia tidurnya sudah tidak sekasur. Kata saya, apa tidak akur? Akur Ustaz. Cuman sudah tidak sekasur. Saya tidak paham gitu ya. Orang tua itu di masa tua itu kenapa gitu ya? Banyak yang kejadian begitu. Artinya bukan satu saja ya. Artinya saya mengetahui ada orang tua dari teman-teman kita yang sudah sepuh, udah kepala 6 ke atas, kepala 7.
itu sudah tidak lagi sekasur. Jadi di rumah itu si bapaknya misalkan di kamar pertama, si ibunya di kamar kedua. Ya, Ibu. Tapi ternyata ya akur, sebetulnya akur saja, tapi tidak mau sekasur. Jangan-jangan juga tidak mau sesumur, gitu. Tidak mau lagi mandi bareng. Ada ibu-ibu yang begini modelnya di sini? Ada, Bu? Kasihan suaminya. Ya, Ibu. Saya tidak paham ya, orang tuh kalau di masa tua itu seperti apa sih perasaannya? Kok ada orang tua yang modelnya begitu, sudah tua banget itu tidak mau sekasur. Ya. Kira-kira gimana sih, Bu? Kalau semakin tua itu perasaan ke suami gimana? Jadi hambar begitu atau gimana? Najis Ustadz saya sekasur ini. Jadinya teman begitu ya, bukan pacar lagi. Hambar begitu Ibu ya, biasa aja. Tidak, maksud saya, kenapa sampai tidak mau satu kasur begitu? Ya. Kalau alasannya ngorok, Ibu, saya kira dari masa mudanya dia sudah ngorok. Apa bau balsem begitu kan? Bau kakek-kakek, bau nenek-nenek gitu. Ibu yang dirahmati Allah. Ya Allahu a'lam lah, karena kita masih muda gitu ya. Cuman bisa ngeraba-raba saja. Ini kenapa orang tua ini modelnya begitu? Kalau sudah semakin tua, sudah semakin tua rata-rata sudah malas untuk sekasur sama pasangannya. Ya kita berdoa sih, kalau kita nanti sampai usia tua jangan sampai seperti itu. Tetap saja sekasur. Ya. Baik Ibu. Mungkin ada kebencian, mungkin. Ya kan? Mungkin ada dendam, mungkin. Ya sampai kemudian pisah ranjang begitu. Allahu a'lam, kan begitu. Namun yang kita titik beratkan di sini, hati-hati dari kebencian, dari hasad, senang memendam dan mendendam. Memendam luka batin, akhirnya jadi dendam kesumat, yang kalau itu dibawa mati, na'udzubillah. Jangan sampai Ibu, ya. Maka selesaikan. Ini mumpung kesempatannya ada, peluangnya ada. Ini mau Ramadan, sudah tuh, ya. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Sok akur. Ya. Kembali baikan. Jangan ada ganjalan. Sudahlah, yang dulu mah dulu, nggak usah diingat-ingat, diungkit-ungkit lagi. Sudah lawas, masa masalah 20 tahun yang lalu masih mau diungkit-ungkit. Sakitnya itu di sini, Mas. Ya. Masih ada. Ya. Kamu 20 tahun yang lalu nginjak-nginjak harga diri saya di depan keluargamu sendiri. Di mana wajah saya? Padahal wajahnya masih ada. Wajahnya masih ada. Sudah, yang dulu mah dulu, nggak usah diungkit-ungkit. Ya. Ini tatap masa depan. Ya, tatap masa depan. Apalagi sudah pada tua, sudah pada bercucu, sudah nenek-nenek, kakek-kakek. Masih mau begitu, Ibu? Jadi hilangkan itu, hasad, kebencian, dendam, supaya tidak berdampak kepada kezoliman. Kenapa? Karena dua perkara ini, hasad dan zolim, itu merupakan sebab perpecahan dan kehancuran.
Banyak ibu mungkin yayasan dakwah muncul, lembaga pendidikan muncul. Ternyata usut punya usut, SKB semuanya. Ya. BSK bukan SKB. Barisan sakit hati. Ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kenapa ibu bikin majelis taklim baru? Nggak cocok Ustadz sama yang di sana. Makanya kami bikin majelis taklim baru. Barisan orang-orang yang sakit hati. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ya alhamdulillah kalau kemudian yang dibikin itu adalah perkara yang baik dan bersaing dalam kebaikan. Tapi bersaing dalam kebaikan yang sehat. Ya, jangan bersaing dalam kebaikan tapi menjatuhkan yang lain. Tidak apa-apa. Gitu ya. Apalagi sesama ahli sunnah. Saling mensupport, saling mendoakan. Ya. Orang itu kalau melihat teman dakwahnya, Masya Allah sudah punya pesantren, muridnya banyak, bangunannya mewah, megah. Seharusnya kan dia berbangga juga. Ini saudara saya, ini ustadz saya. Berbangga. Jangan malah jadi hasad. Ya. Nah ini sebab perpecahan dan kehancuran. Jadi ini penyakit umat. Ya, kalau bahasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma khalal jasad minal hasad. Tidak ada jasad yang bersih dari hasad. Kadang juga naif ibu, hasad itu terjadi ya di tengah-tengah keluarga. Kakak hasad sama adik, adik hasad sama kakak. Yang lebih ngeri lagi, anak hasad sama orang tua. Kok bisa? Anak hasad kepada orang tua. Hasad itu apa sih? Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Lah orang tua kita kalau senang ibu dapat nikmat, kenapa harus dihasadi? Kalau hati ini bersih kan harusnya senang, ikut senang. Alhamdulillah orang tua saya senang, bahagia, berkelimpahan. Ini ada orang malah benci sama orang tuanya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri digugat. Ya. Ngeri. Ya. Maka perhatikan ini. Ya, momen ini diberikan oleh Allah kepada kita. Sebelum Ramadan selesaikan. Selesaikan. Jangan nunggu Idul Fitri. Jangan nunggu kita sakit parah kemudian merasa akan mati baru minta maaf. Dari sekarang, kenapa tidak diselesaikan dari sekarang? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ke-8, Allah memberikan balasan amal seseorang sesuai dengan niatnya. Nanti itu ada pembahasannya. Pahala itu sangat erat kaitannya dengan kualitas niat. Yang ke-9, kemaksiatan adalah sebab datangnya keburukan dan bencana. Jelas. Bencana, keburukan itu bima kasabat aydin nas. Oleh sebab ulah perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia. Imam Ibnul Qayyim itu panjang lebar membahas tentang seluk-beluk maksiat, pengaruhnya, dampak buruknya, jenis-jenisnya di dalam satu kitab yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah memaafkan sebagian besar dosa hambanya. Allah memaafkan sebagian besar dosa hambanya. Dan itu sejatinya adalah athar
pengaruh dari nama-nama Allah seperti Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Sehingga Allah memaafkan sebagian besar dosa hambanya. Dan banyak memberi peluang kepada hambanya untuk memperoleh ampunan itu. Termasuk belajar agama. Orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, ya, kemudian dia beranjak dari majelis tersebut, maka dikatakan kumu maghfuran lakum. Beranjaklah kalian, berdirilah kalian dari majelis ini dalam keadaan kalian diampunkan dosa-dosanya. Masya Allah, istighfar, ya, membuahkan ampunan. Zikir kita menghasilkan ampunan. Bahkan seluruh kebaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, minta ampunan kepada Allah itu sejatinya bukan hanya dengan istighfar. Semakin banyak kita melakukan amal kebaikan, semakin besar peluang kita mendapatkan ampunan. Jadi tidak hanya istighfarnya saja yang bisa menghasilkan ampunan. Semua amal kebaikan itu menghasilkan ampunan. Doa-doa yang kita baca dalam keseharian kita, mengiringi aktivitas kita, semua ini menghasilkan ampunan. Sedekahnya ibu, begitu kan? Salat sunnahnya, berangkatnya seseorang menuju ke masjid, barakallahu fikum, sampai kemudian menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu semua akan menghasilkan ampunan. Artinya, jangan merasa sempit untuk mendapatkan ampunan Allah. Karena semua amal kebaikan berpeluang untuk menghasilkan ampunan Allah. Dari situlah kemudian dinyatakan bahwa Allah itu memaafkan sebagian besar kesalahan daripada hambanya. Dan itu kasih sayang Allah kepada kita semua yang tidak boleh disia-siakan. Yang berikutnya, kewajiban bermusyawarah dalam masalah keduniawian. Nah, musyawarah itu penting. Karena apa? Membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Musyawarah. Masya Allah, ya, saya takjub dengan satu pesantren yang kemarin kita kunjungi. Mereka itu ibu musyawarah itu seminggu sekali, tiap hari Sabtu, dari jam 8 sampai jam 12. Musyawarah, controlling. Ya. Apa kendala kegiatan santri ini, bagaimana? Semua dibahas di situ. Apa hal-hal yang perlu dibenahi terkait dengan manajemen, terkait dengan di lapangan, semua dibahas di rapat itu. Musyawarah tiap pekan, Masya Allah, sehingga segala sesuatu terantisipasi, teratasi, segala sesuatu terkontrol dengan baik, sehingga ketika ada masalah, masalah itu tidak menumpuk. Kan begitu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka musyawarah itu penting. Ya, ini amaliyah yang sangat-sangat ditekankan di dalam Islam. Dari hal yang terkecil sampai bahkan hal yang terbesar. Ngurusin negara, ngurusin manusia. Maka mesti ada musyawarah. Alhamdulillah di negeri ini juga ada, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu kontrolnya harusnya tiap hari itu. Ya, kalau tidak tiap hari, bayangkan ibu, 280 juta ya warga negara Indonesia. Ya. Itu kalau nggak dikontrol dengan baik, ya susah. Nanti jadi Indonesia gelap. Gitu ya. Nanti warganya pada kabur, gitu kan? Harus ada terus musyawarah, controlling masing-masing.
sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau tidak seperti itu, ya jadi negara antah berantah. Semakin besar tanggung jawab, maka semakin harus ketat yang namanya musyawarah itu. Karena musyawarah ini tadi, ya di awal kita sampaikan, dia penopang paling utama dan sangat mendasar untuk mengukuhkan kekuasaan, kekuatan, dan dia juga sarana paling penting untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Begitu. Ada musyawarah. Ya. Ibu misalkan majelis taklim, ada panitianya. Musyawarah enggak ibu? Musyawarah, harus musyawarah. Ya. Cari kata mufakat, keputusan yang mufakat. Ya. Musyawarahkan. Artinya itu kan controlling. Baru kemudian nanti bisa jadi masukan yang baik. Ya. Ustadznya dievaluasi. Ya. Barangkali bosan jamaahnya sama ustadznya. Begitu kan? Jamaahnya dievaluasi. Ya, anggota jamaahnya gimana supaya belajar itu nyaman, tenang, begitu kan? Itu musyawarah. Kalau tidak dimusyawarahkan mau kayak apa? Semuanya pakai musyawarah. Sehingga ada keputusan yang mufakat yang kemudian bisa menjadi evaluasi untuk peningkatan dan perbaikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini momen-momen Ramadan ini sangat baik sekali. Artinya muhasabah itu ya tiap saat. Tapi ketika datang momen Ramadan, maka ibu yang dirahmati Allah, kesempatannya lebih terbuka lebar. Karena ibadah puasa itu salah satu manfaatnya apa, Bu? Menjernihkan pikiran. Menjernihkan pikiran. Itu puasa. Salah satu ya dampak baik, positif dari ibadah puasa itu, kita bisa berpikir lebih jernih. Makanya coba perhatikan. Para pemimpin kita, para pejabat kita yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, itu rata-rata karir mereka dalam jabatan itu bagus sekali. Dan disukai oleh rakyat. Didukung oleh rakyat. Kenapa? Karena pikirannya selalu jernih. Efek dari apa? Dari perut kosong. Efek daripada ibadah puasanya. Masya Allah. Dan ibadah puasa itu kenapa begitu istimewa? Dia ibadah sirriyah. Ibadah apa, Bu? Sirriyah. Susah riaknya gitu loh. Puasa itu susah riaknya. Dia ibadah sirriyah. Sama kayak wudu. Wudu juga susah riak dan sum'ahnya. Mau kayak apa riaknya? Om tahu nggak saya sedang apa sekarang? Nggak tahu. Saya sedang puasa loh. Ada orang pamer begitu, Bu. Belum tentu juga dia percaya gitu kan. Wadul kamu ini. Ya. Barakallahu fikum. Kata orang sini, botek kamu ini. Gitu kan. Ya kan? Kenapa? Karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Puasa itu kan nggak kelihatan. Orang ngaku-ngaku puasa saja orang pasti yakin. Belum tentu. Wong dia ibadah nggak nampak. Wudu juga demikian. Ya. Gimana mau dipamerkan wudu? Kayak apa memamerkannya? Nah ini istimewanya ibadah puasa ini. Sehingga jernih, pikiran itu jernih dengan ibadah puasa. Pikiran itu jadi jernih, pikirannya selalu pikiran yang positif. Sehingga memikirkan rakyat itu lebih mantap lagi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di poin ke-12, bersabar dan memberi maaf lebih baik daripada menuntut balas. Nah ini semuanya nyambung nih.
relate dengan qabliyah Ramadan ini. Sabar. Sabar ibu. Qanaah. Ya, suami ibu yang saat ini ya itulah dia. Sabar dengan segala kekurangannya. Maafkan segala kekurangannya. Jangan nuntut balas, gitu kan. Jangan nuntut balas. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, jangan juga merasa nyesel saya bersama kamu. Tidak usah nyesel, wong sudah puluhan tahun bersama, sudah punya anak, ya. Apalagi sudah punya cucu. Sudah yang dulu yang buruk-buruk ditaubati, diistighfari. Yang ada saat ini dijalani dengan baik. Yang akan datang diplanningkan yang baik-baik. Sudah kan begitu saja hidup itu. Ya. Sabar, sabar. Kita sabar menghadapi kekurangan pasangan sebagaimana dia pun bersabar dengan kekurangan kita. Terus beri maaf. Jangan gengsi memaafkan. Ya. Sampai ada kan yang mengkaji, meneliti. Suami itu kalau minta maaf langsung. Ya. Dia marah, bermasalah, ke bawahnya langsung. Saya minta maaf ya. Kalau istri enggak. Marah, bermasalah, nanti dia begini dulu. Muter, ujung-ujungnya minta maaf. Jadi mau minta maafnya itu jalannya terlalu panjang. Begitu Bu? Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak begitu. Kalau memang salah ya sadari dan akui itu kesalahan. Dan tidak gengsi minta maaf. Ya daripada muter-muter, capek ya, jauh juga. Tidak selesai, enggak kelar. Kenapa tidak langsung aja minta maaf? Iya maaf, ya saya salah, tolong dimaafin. Jadi itu jauh lebih baik bersabar dan juga memberi maaf. Kalau membalas ibu, naudzubillah, ya, ada ungkapan pembalasan itu lebih kejam. Ya kan? Artinya kalau orang zolim sama kita 10%, kita ingin membalas kezoliman dia 10%, apa iya bisa 10%? Bisa jadi ya justru kita yang berbalik jadi zolim. Kenapa? Karena kita membalas kezoliman dia dengan 100%. Berarti 90% kita zolim kepada orang ini. Makanya sudah sabar dan memberi maaf. Wasta'inu bis sabri wassalah. Banyak salat, begitu ya. Kemudian kuatkan kesabaran. Jangan suka ya membalas. Ibu, biarlah Allah yang membalas kan begitu. Pembalasan Allah itu seadil-adilnya pembalasan. Kalau kita belum tentu adil, sudah pasrahkan saja. Orang zalim sama kita, merusak kehormatan kita, memfitnah kita, berdusta atas nama kita, ya, mencaci maki kita, membicarakan kita di belakang. Ya. Sudah, itu urusan mereka. Ya, biar Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, Maha kuasa atas segala sesuatu yang membalasnya. Jika itu kebaikan, semoga dibalas dengan kebaikan. Jika itu keburukan, ya, biar Allah yang membalasnya. Ya, hidup itu anteng saja, fokus ke depan. Berikutnya, orang yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan menemukan pemimpin yang memberi petunjuk. Nah, ini penting. Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendapati gambaran-gambaran keburukan pada para pemimpin, sejatinya itu ngarah ke diri kita sendiri. Kalau orang-orang di atas ini carut-marut, ya, enggak karu-karuan, ya, sembarangan di dalam memberikan kebijakan, itu sejatinya gambaran kita. Kama yuwalla, ya. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian, begitulah ya pemimpin yang akan diberikan kepada kalian.
Kalau kitanya tersesat, kalau kitanya terombang-ambing dalam kesesatan, dosa dan maksiat, selalu berpindah-pindah dari satu keburukan kepada keburukan yang lainnya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian kita memimpikan para pemimpin yang memberi petunjuk dan arahan yang benar? Berat. Makanya sudah fokus ke kita saja. Apa kewajiban kita ini? Tunaikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Itu saja tugas kita. Sambil terus bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di pembahasan terakhir, ya Allah juga memaparkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muqaddimah ini saja dulu yang kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti di bulan Ramadan berarti ibu ya. Insyaallah hari Senin berarti ya. Hari Senin nanti kita mulai membahas surat Asy-Syura-nya dari ayat 1 dan seterusnya. Ada berapa ayat tadi? 53 ayat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini? Baik. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.